ternyata ketebalan sedimentasinya itu sangat luar biasa sehingga air tidak dapat mengalir. Sudah mengalir. Dah, saya ditemani sama warga setempat. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life disiarkan langsung dari lantai 1 Gedung Kreatif Onyx Radio Makanja Coffee and Roastery. Selamat pagi sahabat Onyx, ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Hari ini kita hadirnya pagi sekali, abang-abangku yang luar biasa. Biasanya hari Rabu tapi kita majukan di hari Senin. Hari ini tanggal 7 Desember 2020 karena di hari Rabu nantinya bakal ada pesta demokrasi yang luar biasa. Pesan kita cuma satu, ikut memilih, datang ke TPS untuk memilih siapa yang bakal memimpin Balikpapan ke depannya ya. Jangan sampai golput karena menurut saya golput itu ilegal ya. Pemilih yang cerdas harus bisa memilih yang baik pastinya. Nah pagi ini sampai dengan 1 jam ke depan kita bakal ngobrol dengan narasumber. Ini saya bilang luar biasanya pagi ini yang datang ke sini semua pendekar dari barat ya. Kecuali abangku yang satu ini saya nggak tahu daerah mana tinggal, nanti kita bakal ngobrol. Bang Depi dari mana? Utara ya. Ini kurang satu nih, Bang Yasir nggak hadir nih. Kalau muncul Bang Yasir benar ini dari pendekar utara semua, barat semua yang hadir di sini. Dan pagi ini kita bakal berbicara di Sersan Ngopi serius santai ngobrol pagi-pagi, sahabat Onyx, dengan tema kita pagi ini adalah proyeksi pembangunan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2021. Tapi saya kenalkan dulu narasumbernya pagi ini, karena ada pepatah yang bilang begini, Bang, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal biasa ngutang. Iya. Iya, kalau udah sayang jangan dibuang, betul. Apalagi ditinggal, Bang, bahaya, Bang ya. Oke, yang pertama kita kenal dulu, ada yang di hadapan saya, ada Bang Taufikur Rahman. Beliau adalah dari Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan. Selamat pagi, Bang. Sehat kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah. Selalu ceria dan juga sehat. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kita juga, Bang ya. Oke, di sebelah beliau ada Bang Bang Arfi, beliau dari perwakilan Bapeda Kota Balikpapan. Sehat, Bang Arfi? Alhamdulillah hari ini bisa datang ke sini, kita bisa bertatap muka langsung karena kita bakal ngebahas soal pembangunan kota nih, Bang, ke depannya ya. Di sebelah Bang Topik nih sudah ada Bang Maulid yang juga sebagai narasumber tetap di Sersan Ngopi, nemenin Rega setiap hari, setiap hari minggunya pastinya. Ya, terima kasih sahabat Ngopi semuanya di sini dan Onyx semuanya. Sehat semua, mudah-mudahan kita selalu semangat. Alhamdulillah, insya Allah ya. Dan beliau adalah pemerhati kota sekaligus anggota dewan periode 2014-2019. Nah, di sebelah beliau masih muda juga ya. Umurnya berapa sekarang, Bang? 37, masih muda. Kalau cowok 45 masih muda, Bang ya. Tenang ya. Beliau adalah Bang Depi, Pimret dari Diswe Kaltim. Sehat kabarnya, Bang Dep? Kabarnya sehat hari ini? Sehat semua. Kita pengennya semua yang datang ke sini sehat, tidak ada masalah sedikit pun karena kita mau ngebahas yang pastinya menarik untuk sahabat Onyx. Kita juga udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM, Facebook Onyx Radio Indonesia. Jadi buat yang pengen dengerin, pengen nonton live kita hari ini, jangan sampai lewatkan Sersan Ngopi hari ini. Nah, kita langsung masuk ke tema nih, abang-abangku yang luar biasa. Proyeksi pembangunan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2021. Mungkin kita ke Bapeda dulu ya. Karena mungkin sebagian orang juga ada yang pertanyaan, Mas, Bapeda itu kerjanya apa sih? Nah, narik-narik iuran, pajak atau gimana sih gitu. Bang Arfi boleh informasi sedikit nggak sih? Bapeda ini lebih concern kemana sih sebenarnya? Silakan, Bang, mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Onyx FM yang pada hari ini berkesempatan untuk mengundang kita semua dalam rangka diskusi tentang kota ya. Siap. Ya, terkait tadi disampaikan apa sih kerjanya Bapeda? Ya, secara umum mungkin bisa dikatakan Bapeda itu adalah kepanjangan wali kota dalam rangka merumuskan atau mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Nah, Begitu. Sehingga ya secara umum atau makronya perencanaan kota itu dan ada di Bapeda begitu. Oke. Karena memang kitab sucinya itu adalah RPJMD kota. Kitab suci kayak keras sakti ya. Ya, yang merupakan perwujudan daripada visi misi wali kota dan wali kota terpilih gitu. Oke, baik. Berarti yang kita tahu sekarang adalah Bapeda ini bagian perencanaan kota. Oke, merencanakan pembangunan kota segala macam dari Bapeda nanti bakal diketok palunya di anggota dewan, DPRD pastinya. Betul. Komisi 3, Bang ya? Iya. Makanya kebetulan ada Bang Taufik juga di sini. Betul. Jadi kita bakal jelasin karena kemarin sempat rame juga, sempat ada di Diswe Kaltim saya baca, Bang Depi. Jadi ini salah satu hal yang saya sebagai orang Balikpapan rasanya kok
terenyuh dengernya ya. Iya. Kita udah berharap kita punya jalan layang flyover, tapi ternyata tidak jadi. Betul. Nah itu harapan dari jauh-jauh dan juga Bang Mulid sempat cerita juga hal yang seperti itu. Di tahun 2021 ternyata kita harus mengurungkan niat kita untuk punya jalan layang atau flyover. Nah hal yang seperti ini sebenarnya menjadi kendala apa sih Bang dari Bapeda sendiri kalau melihat hal tersebut? Ya, sebenarnya kalau pembangunan yang apa yang dimaksud adalah flyover, Iya. flyover itu memang secara status kewenangan dia akan berada di statusnya jalan nasional. Oke. Sehingga secara prinsip itu menjadi kewenangan pemerintah pusat begitu. Ya. Sehingga untuk menindaklanjutinya tentunya untuk mendorong agar percepatan itu terjadi, ya pemerintah kota sharing lah mengenai kesiapan dari segi perencanaan. Oke. Di mana di tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu, Kota Balikpapan melalui Bapeda sudah menyusun kajian tentang studi simpang Muara Rapak gitu. Alhamdulillah rekomendasinya adalah pembangunan flyover gitu. Ya. Karena memang kita tahu sebelum 2010 juga kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya di Tanjakan. Pasti itu sering terjadi Bang, gitu. itu benar. Nah kemudian kita sharing lagi di 2013 melakukan penyusunan DED. Saat itu 2013 estimasi kurang lebih 215 miliar gitu Ya. kan. Nah kemudian kita sharing lagi untuk 2018 melalui DPU menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dan dihasilkan estimasi 300 miliar jika 1,5 hektar yang terdampak itu dibiayai dengan rupiah gitu. Oke. Pada kenyataannya kan kita sudah bisa sudah kita jelaskan bersama bahwasanya itu hanya 50%-nya saja yang masyarakat, tapi 50%-nya itu untuk tanah pemerintah kota dan tanah pemerintah Iya. PT Pertamina gitu. Karena kan yang kita lihat mesti ada pembebasan lahan di situ kan ya Betul, Bang ya. betul. Tidak serta-merta ini karena tujuannya untuk negara ya semua harus terima. Tidak gitu juga karena kan Betul. ada lahan warga di situ Bang. Betul. Nah, jadi 1,5 hektar tadi itu akibat dibiayai semua. Kemudian dipengaruhi oleh desain kita 4 lajur atau 2 lajur. Oke. 2 jalur 4 lajur. Ya. Yang totalnya hampir 17,5 meter. Itu estimasinya itu kiri kanan terdampak 4 meter atau total 8 meter. Kali panjang 550 meter persegi. Jadi itu diasumsi total hampir 1,5 hektar. Oke. Nah kemudian ada wacana oleh pemerintah provinsi kemarin sudah sampai pembahasan hampir 90% deal sudah. Deal. Karena di akhir-akhir malah berubah ya. Betul. Nah ada pemerintah provinsi karena berencana untuk mengambil alih, maka dari pihak Pemprov melakukan studi review. Oke, baik. Karena dengan Peninjauan ulang kembali ya Bang ya. desain tadi dan di review dengan hasil tidak perlu 4 lajur atau 2 jalur, hanya 2 lajur saja gitu. Sehingga otomatis tentunya lahan yang terdampak semakin mengecil gitu. Iya. Asumsi saja tadi kan 4 lajur 17,5 meter. Kalau dia hanya 2 lajur itu paling butuh 11 meter. Ya, nggak usah terlalu besar berarti ya Bang ya. Artinya bisa dikatakan tanah 1,5 hektar itu tidak sampai situ, mungkin hanya 30%-nya saja. Dan ditambah lagi separuhnya itu tanah Pemkot dan Pertamina. Sehingga saya kira seandainya 2021 kemarin masuk di APBD Provinsi Murni, kita pemerintah kota punya jaminan tanah itu siap akan dilakukan pembebasan tanahnya. Oke. Kita akan mengarahkan untuk mulai konstruksi itu di sisinya Jalan Ayani atau di depannya MTS itu gitu. Oke, Karena baik. di situ kan tanahnya pemerintah kota dan Pemerintah pemerintah dan PT Pertamina. Pertamina. Baik, terima kasih Bang Arfi untuk informasinya pagi ini. Kita beralih langsung ke Bang Taufik dulu nih melihat hal tersebut. Dari pembangunan Kota Balikpapan saat ini, proyeksi pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan 2021. Kita masih bicara soal flyover nih Bang Taufik. Kalau Bang Taufik melihat sendiri, apakah sudah benar keputusan yang diambil untuk tidak mengerjakan flyover dulu di masuk anggaran untuk tahun depan? Karena menurut saya ini kan masuk proyek multi years ya Bapak ya, YMC kalau nggak salah ya. MYC multi years kontrak. Gimana nih Bang Taufik? Iya, sangat disayangkan sekali karena program ini sudah lama ya. Program ini sudah lama. Sebelum saya juga jadi anggota DPRD dan kesempatan dari Kak Uli juga ya. Ya. Sebelumnya juga sudah merencanakan untuk flyover karena rawannya daerah tersebut ya. Situ rawan daerah tersebut. Cuma yang saya jadi sangat menyayangkan sekali bukan adanya perwakilan DPRD provinsi, bukan main-main 10 orang dari Kota Balikpapan yang harusnya sangat memperjuangkan itu. Dan kebanyakan dari Komisi 3 lagi.
Komisi Bapak berarti ya? Iya, Komisinya DPRD Abang. provinsi loh. Iya, ya. betul. Kita bukan bicara Balikpapan. tapi Balikpapan. Ini playover Provinsi. kan provinsi. Iya. Dalam program NTC yaitu multi-years kontrak yang mana perjalanan dari provinsi. Ya, 1 anggota DPRD sebagai wakil ketua DPRD. Ketua DPRD. Ya, 9 anggota. Jadi 10 orang itu harusnya dapat memperjuangkan hal ini. Gitu loh. Bukan di tengah-tengah begitu sudah mau 90% sudah oke tiba-tiba tidak ada. Batal. Berarti kan semua masyarakat Kota Balikpapan yang memberikan kepercayaan kepada senior-senior semua di sana, ya udah mulai berkurang. Kenapa? Perjuangan hal sekecil itu aja tidak dapat dilakukan. Dapat dilakukan. Iya nggak? Iya, betul Ya. Bang. Jadi infrastruktur yang sangat didambakan, yang sangat untuk mengurangi rawannya kecelakaan atau apapun juga, pupuslah untuk tahun depan. Nah, yang dikhawatirkan lagi, jika tahun depan tiba-tiba tidak lagi bisa memperjuangkannya dan ini jadi masalah lagi. Kenapa? Betul. Timbul masalah baru jadi. Timbul masalah baru. Kedua, dalam asumsi nanti politik ini semakin lama semakin sudah mendekat semua. Nah, di sini nanti yang dijadikan proyeksi dan prediksi kami gitu loh. Harusnya di 2021 ini sudah pembangunan yang lepas dari bentuk politik. Ya, di 2022 orang sudah mulai. Karena masa jabatan politik saat ini untuk keseluruhan 2024. 24, ya. Nah, ini yang jadi acuan nanti berbahayanya. Kalau kita digolkan tadi ini, saya rasa sedikit banyak kepercayaan masyarakat buat para senior saya yang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi, Iya. ya, yang sudah ada 2 kali, 3 kali periode Betul. bahkan sudah mulai tidak berkurang lah kepercayaan mereka, ya, karena hal yang sudah didambakan bertahun-tahun, bahkan sebelum saya menjadi anggota DPRD juga yang baru 1 tahun 3 bulanan, Iya. ya, di masanya Bang Maulid. Bang Ulid juga memang sudah memprediksi playover tersebut. Iya. Nah, dari mana Bang Arfi juga sempat juga berbicara hal ini juga sudah memang diperencanakan luar biasa, ya kan? Sebelum masa periodenya Pak Wali Kota Pak Rijal kedua periodenya ini, ya udah memang perencanaan itu tersebut. Kenapa? Yang kita hindarin ini adalah kecelakaan beruntun Iya. yang sudah pernah terjadi. Kebaikan bersama sebenarnya Iya Bang. kan? Ini Nah, menjaga. disinilah yang harus juga kalau mau memajukan infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman atau para senior yang di sana, harusnya dia bisa memperjuangkan hal Betul. tersebut. Baik, itu sebenarnya itu harapan kita Bang ya. Benar. Masyarakat dengan seperti ini mendengar kabar pun itu seperti angin segar buat kita warga kota. Insya Allah ke depannya kita punya flyover, tapi ternyata seperti yang Bang Taufik bilang tadi, ada 10 orang, 1 ketua dan 9 anggota ternyata tidak Iya. bisa memperjuangkan itu. Saya sampai bingung juga. Iya. Ya kan? Saya bilang loh, di mana perjuangan mereka semua untuk Iya. pembangunan kota Balikpapan? Betul. Sudah, mohon maaf ini bukan saya melencengkan. Iya. Sudah tentang permasalahan sekolah. Iya. Tidak selesai-selesai setiap tahunnya. Iya, selalu aja ada masalahnya. Iya enggak? Ini kita malah tidak terlaksana lagi flyover. Iya. Iya enggak? Nah inilah di mana kinerjanya. Bukan kami sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan yang notabene harus membangun Kota Balikpapan. Tapi Betul. mari kita bersinergi dan yang utama adalah silaturahmi, duduk bareng. Ya kan? Apa strategi kita bersama? Karena dari sana juga dananya anggaran juga sangat luar biasa. Di Balikpapan anggaran kan ada batasannya. Betul, betul. Nah disinilah Betul, Bang. peran penting para senior anggota DPRD provinsi ya untuk dapat membangun kembali infrastruktur Kota Balikpapan karena asal muasal mereka dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Terima kasih Bang Taufik. Masuk akal sekali penjelasan beliau pagi hari ini karena inilah sebenarnya titipan kita sebagai warga kota. Kita nggak minta banyak-banyak sebenarnya. Lebih sedikit memperhatikan Kota Balikpapan dan mungkin contoh besarnya adalah proyek multi-year study membangun flyover di Kota Balikpapan. Tapi dengan adanya hal seperti ini, ya mungkin saya sebagai warga kota pun, wah saya nggak percaya nih kalau gini nih gitu ya. Oke, Bang Maulid sendiri nih yang menceritakan juga sempat memperjuangkan sampai bahkan ke Jakarta, bahkan ke Batam melihat proyek-proyek tersebut. Melihat hal tersebut seperti apa sih Bang Maulid? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terus terang, saya kagum sama sosok saudara saya, salah satu dari Komisi 3 yang saya lihat vokal menyuarakan keadaan ini. Dan saya juga pernah melihat statement beliau, sebenarnya memang pingin itu. Harus DPRD Provinsi duduk satu meja dengan DPRD Kota Balikpapan. Betul. Karena ini letaknya di wilayah Kota Balikpapan dan kita penyangga IKN.
sementara lihat sekarang Pertamina luar biasa pembangunannya. Iya. Kita nggak punya flyover, bagaimana wajah kota kita? Terus kalau kita dari turunan Rapak, kalau kita bawa mobil ya mohon maaf, di depan kita, yang motor-motor itu kalau kita ngeliat nih, matanya itu ke belakang. Bukan bagaimana, takut langsung Takut. ada remblong dari belakang. Jadi Iya. dia tuh nggak ngeliat ke depan, tetap dia lihat lampu merah, tapi matanya ke belakang. Kita juga was-was. Benar-benar. Nah, jadi menurut saya sebenarnya di saat kita ini APBD yang juga sangat kurang dari kota kita, dengan ada tawaran itu seharusnya Kita ambil Bang ya. kita harus ambil. Iya. Tapi duduk satu meja dengan teman-teman Kota. DPRD kota dengan Ya. DPR provinsi, ambil sinerginya bagaimana. Betul. Karena yang merasakan ini warga Kota Balikpapan. Betul. Merasakan warga Kota Balikpapan, dulu kita berjuang ya mohon maaf aja. Mulai zamannya AB sampai kita berapa tahun kita nggak pernah dapat duit. Iya. Tapi begitu ada BenQ dari provinsi sudah ada. Kenapa Ya ditolak kami juga gitu? kaget loh Iya. kenapa dimolorkan lagi, dan saya yakin teman-teman kayak Bung Taufik pasti pingin keinginan zamannya dia punya ada kebanggaan. Harus. Dia selesai dia lihat flyover paling tidak dia bisa nanti cerita sama tetangga anak cucunya itu loh. Bapak Komisi 3 ini ada kita Iya. punya kenang-kenangan. Ada hasil positif Ada yang hasil, kita torehkan untuk Kota Balikpapan. Bukan sekedar duduk mendengarkan aspirasi, tapi tidak ada action di situ ya. Nah, benar, dan dari kajian sudah ada juga dari kajian Bapeda, mungkin ada revisi dan sekarang mungkin ada penghematan lagi, tadi ada bahasanya bagaimana. Ya. Kalau itu diwujudkan saya yakin sebelum 2024 seharusnya selesai. Karena saya yakin yang ngerjakan itu juga pasti BUMN. Ya. BUMN yang menurut saya mereka mungkin lebih kapasitasnya lebih anu lah ya, lebih dipercaya dan keuangannya udah siap. 2024 ini mau masuk 2021 dengan itu pelaksanaannya, jangan sampailah kejadian yang dulu yang sampai ada korban jiwa itu terulang kembali. Karena apa? Kita semua akan menyesal. Betul. Kita semua akan menyesal karena apa? Yang sudah ditawarkan oleh provinsi kita tolak. Sedangkan dulu kita berjuang sampai kita minta ke APBN. Iya. Ke kementerian di sana ditolak. Karena apa? Kita dianggap kamu daerah kaya, masa untuk bangun flyover aja nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nah, saya yakin dengan ada saudara saya di sana yang menurut saya selalu bersuara untuk masyarakat banyak, teman-teman di DPRD provinsi, ya saya juga tahu lah ketua komisi 3-nya orang mana sih? Ya. Orang Balikpapan juga. Betul. Terus banyak orang Balikpapan di sini, masa nggak bisa wujudkan itu? Kalaupun seandainya molor, tapi berilah harapan ke warga. Sekarang mohon maaf aja, simpati warga ke teman-teman yang terpilih itu agak kurang karena merasa proyek yang di depan mata aja yang sudah ada kalian bikin molor. Iya. Saya nggak bilang bikin gagal ya, tapi molor. Iya. Karena saya yakin dipospon dulu katanya ya. pasti akan ada perbincangan lagi ke depan yang menurut saya itu bisa diwujudkan. Termasuk Oke. Pak Rijal ngomong kemarin masih optimis. Cuma pengerjaan kan Belum tahu. enggak semudah membalik ke Betul telapak sekali. tangan, itu nanti berapa tahun selesai dan itu kan multi years, paling Ya. nggak 3 tahun. 3 tahun betul. 2024 mereka punya karya, kita juga pernah ngeliat, wah kami bangga teman-teman kami di DPR, teman-teman provinsi mewujudkan proyek yang menurut kami impian, itu impian Betul. menurut kita. Bisa dibilang ini proyek yang impossible sebenarnya. Cuman begitu sudah di depan mata, ini berat main bola nih tinggal ditendang gol aja. Ya. Kenapa dioper lagi gitu sebenarnya ya? Seharusnya. Iya, kalau menurut saya jangan bangga mengaku orang Balikpapan yang Ya. dianggap ibu kotanya Kalimantan, flyover aja nggak punya. Ya, betul sekali Bang. Siap, Bang. Iya. Siap. Mungkin itu saja, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Setelah ini kita akan kembali, saya bakal nanya langsung kepada Bang Depi selaku Pimret dari Disway. Karena menurut saya media online yang saya dapat kabarnya langsung cuma dari Disway. Saya nggak tahu media online yang lain ya, cuma saya dapat kabar dari Disway. Saya bakal nanya langsung. Ya, betul sekali mengangkat berita tersebut. Setelah ini, sahabat Onyx jangan kemana-mana, tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi, dan kita masih bersama dengan keempat narasumber kita pagi ini. Sahabat Onyx masih bersama dengan Bang Taufikur Rahman, beliau dari Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, masih bersama dengan Bang Arfi dari Bapeda Kota Balikpapan, masih bersama dengan Bang Depi. Tentunya dari beliau adalah Pimret Disway Kaltim, dan juga Bang Maulidin selaku pemerhati Kota Balikpapan yang juga selalu setia hadir di Sersan Ngopi setiap minggunya di Onyx Radio. Oke, ngebahas tadi soal, masih bicara soal flyover Kota Balikpapan nih Bang, yang awalnya kita udah mengharapkan tapi akhirnya harus kayaknya menguap tinggal kenangan, tapi seperti yang Pak Rijal bilang tadi, sampaikan Bang Maulid, kita masih bisa berusaha, masih bisa berharap Agus bisa direalisasikan. Oke, dari Disway Kaltim sendiri nih, saya juga dapat informasi dari Disway Kaltim, Bang Depi sendiri mengangkat berita tersebut. Apa yang melatar belakangi Bang? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau media kan hanya di permukaan ya. Jadi kita ngelihat ada potensi-potensi misalnya konflik segala macam, dan itu coba kita angkat. Nah kalau kita melihat memang ini kan ada proses komunikasi politik yang memang belum ketemu lah gitu. Ya. Karena kalau misalnya ngomongin dewan dan pemerintahan juga ujung-ujungnya juga produk politik ya. Yes. Artinya memang ada komunikasi politik yang saya kira belum ketemu. Nah kalau kami coba kemarin juga cover both side ya antara pemerintah dan DPR. Itu kan memang kalau DPR hanya mempersoalkan persyaratan ya, prosedur gitu. Artinya memang bahwa proyek itu belum ada di RPJMD gitu. Satu itu, yang kedua waktunya mendesak. Sehingga memang belum ada sampai pembahasan yang detail di tingkat DPR. Betul. Sampai kan DPR mungkin seniornya Bang Taufik, Bang Udin juga ke Jakarta ke Mendagri, dan beliau statement bahwa Kemendagri statementnya kalau nggak salah saya mengutip dari Bang Udin bahwa kalau memang persyaratannya nggak lengkap ya jangan dilanjutkan gitu. Itu dari Kemendagri. Itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang saya kira yang ini kan oleh Dewan. Dan sebagai lembaga legislatif ya, saya kira sah saja bagi anggota Dewan karena memang mereka melakukan fungsi kontrol terhadap budgeting gitu, fungsi-fungsi legislatif lah gitu. Tapi dari sisi urgensi gitu, saya lihat juga Pak Hadi sudah menjelaskan secara gamblang bahwa itu persoalan kepentingan kota, kebutuhan masyarakat. Dan saya sebagai juga yang domisili di Balikpapan merasakan betul kata tadi Bang Maulid bahwa kalau kita lewat Rapak itu saya sering lihat juga ke belakang gitu. Ada truk enggak? Ada ketakutan tersendiri sebenarnya dan ya. itu saya rasakan sendiri gitu. Artinya secara urgensi kepentingan ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kesimpulan sehingga itu ditolak atau misalnya ditangguhkan, nah ini sebetulnya ada proses komunikasi politik di situ gitu. Artinya mungkin dari tadi Bang Maulidi dan Bang Taufik cerita bahwa ada juga anggota dewan yang di sana dari Balikpapan gitu, dapil Balikpapan, dan mungkin bisa melakukan komunikasi secara ini di internal dewannya sendiri. Karena kalau Pemprov kan memang sudah yang punya keinginan ya yang meluncing itu. Yang kedua mungkin bukan hanya di tingkat anggota dewan, cuman internalisasi di tingkat partai politik. Misalnya parpol yang ada di Balikpapan bisa melakukan komunikasi politik dengan yang ada di Kaltim, sehingga misal bisa membangun persepsi yang sama dan bahwa itu menjadi kepentingan dan harus segera direalisasikan. Saya kira sih melihatnya seperti itu, Mas. Karena sudah disempat yang mungkin bapak-bapak juga abang-abang juga ngebaca hal yang serupa bahwa dari Dewan sendiri mengatakan bahwa belum lengkap persyaratan, terus masih ada hal yang lebih penting, contohnya mungkin membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona. Tapi sedangkan di sisi lain provinsi mengatakan bahwa untuk kelengkapan surat itu bisa dilengkapi sambil jalan, tidak ada masalah. Karena seperti yang dibilang tadi, dananya sudah ada sebenarnya, kenapa ditolak sih gitu loh. Kenapa nggak dimasukkan saja dulu di anggaran, tinggal pengerjaannya kita lihat timing yang pas. Karena ini kan bukan keinginan orang Samarinda, keinginan orang Balikpapan gitu. Kalau kita bicara soal Samarinda, peduli setan sama Balikpapan ibaratnya gitu ya. Kalian kan punya kota, punya anggaran sendiri ya, silakan kan bangun kota kalian Samarinda dengan Samarinda sendiri. Tapi di sisi lain provinsi mau loh bantu kita gitu, dana sudah ada. Bang Moli sudah perjuangkan dari beberapa tahun lalu, Bang Taufik juga tahu, Bang Arpi juga tahu, bahkan diangkat di sebagai Kaltim juga. Tapi kenapa tidak mau dikerjakan gitu, kenapa kalian tolak? Ya mungkin tidak tahu ya, apakah, karena kita ujung-ujungnya balik lagi ke politik Bang sebenarnya ya. Tapi kita pengennya, yang kita bahas tadi, tolong lepaskan baju politik kita sama-sama mikirkan kota Balikpapan untuk lebih baik seperti itu. Semoga dengan diangkatnya berita ini ada titik terang di situ Bang ya. Karena kita tidak mau saling menyalahkan, kita pengennya ya sama-sama kita ngebangun kota, bukan kota ini ada karena ini, flyover ini ada karena ini, tapi kota ini ya karena masyarakat Kota Balikpapan peduli akan Kota Balikpapan seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, sekarang kita menuju soal pembangunan. Masuk ke inti dari tema kita adalah proyeksi pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan. Dari Bapeda sendiri, Bang Arfi, sejauh ini sudah seperti apakah konsep atau perencanaan pembangunan Kota Balikpapan di tahun 2021? Gimana nih Bang Arfi? Dari Bapeda sendiri yang sudah diajukan ke
Komisi 3 sejauh mana untuk pembangunan Kota Balikpapan nantinya di tahun 2021 mendatang? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya tanggal 26 November yang lalu, Ya, itu telah dilakukan persetujuan bersama RAPBD 2021 antara kepala daerah dengan DPRD Kota Balikpapan. Siap. Dengan nilai PBD kita direncanakan itu 2,1 triliun. 2,1 triliun. Ya, itu sebenarnya sangat rendah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Apakah dampak karena corona tadi ya Bang? Iya, Ya? karena pengaruh COVID-19 ini. COVID-19, gitu. betul. Di 2020 kita sudah juga melakukan refocusing dalam rangka melakukan fokus kegiatan di penanganan COVID. Kemudian di 2021 terdampak akibat penurunan DBH. Ya. Dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu kurang lebih 257 miliar. Oke. Sehingga otomatis nyaris sekali DBH Kota Balikpapan selama ini hampir 1 triliun itu ya tinggal 25%. Kita pernah tertinggi itu ya di 2015, kemudian terus merosot 50% dipotong, hampir 500 miliar. Kemudian terakhir kemarin 257, jadi ya anggaplah DBH kita dari pemerintah provinsi pusat itu hampir tersisa 25%. Oke. Akibatnya apa? Banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan atau kita hidupkan kembali setelah adanya refocusing di 2020. Ya. Namun karena adanya pengurangan dana bagi hasil tadi, otomatis tidak semuanya kita akan lanjutkan gitu. Oke, baik. Nah, sehingga memang kegiatan yang bisa dilanjutkan di 2021 itu seperti kalau dari proporsinya itu adalah biasa kita selama ini hampir 65% sampai 70% itu belanja langsung, kemudian sisanya itu belanja tidak langsung gitu. Nah, yang menjadi prioritas di tahun 2021 adalah tentunya kita masih masuk ke kegiatan yang sifatnya sesuai dengan tema ya. Temanya tahun 2021 adalah pemantapan kualitas SDM dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan organisasi sosial. Sehingga semua kegiatan itu kita lakukan yang sifatnya bermuara ke padat karya gitu. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang masih tersisa itu seperti penanganan banjir, karena banjir memang merupakan Ini kayaknya masalah tiap tahun Bang ya, Iya, banjir ini ya. banjir tetap ada walaupun volumenya sangat kecil gitu ya. Iya. Karena kenapa tetap ada? Karena menjadi salah satu dari 10 program prioritasnya Pak Gubernur. Oke. Itu adalah banjir. Nah, banjir itu di prioritasnya Pak Gubernur ada 3 kota, Balikpapan, Semeri dan Bontang. Sehingga kita sementara di provinsi ada, kita harus sharing tetap ada. Jadi ada penanganan banjir itu masih ada, terutama yang mendukung di Das Ampal gitu. Ya. Seperti di Kapong Timur, juga ada di sisi timur juga ada di Mula Warman. Kemudian juga ada peningkatan jalan juga seperti jalan poros Karyangau. Ya. Tahun ini ada 2020 ada hampir 10 miliar, tahun depan juga kita masih pertahankan, tadinya 10 juga. Karena pengaruh DBH kita turunkan 10 menjadi 8 miliar. 8M. Kenapa kita tetap pertahankan? Karena jalan poros KK ini menjadi bagian dalam rangka pemulihan ekonomi. Dengan adanya jalan tadi otomatis kawasan ekonomi di kawasan industri Karyangau terutama di sisi selatan, artinya kalau kita senternya itu di TPK Karyangau itu ke bawah Ya. sampai ke Petrosi itu yang kita bangun. Dan mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan itu semuanya bisa jalannya semakin bisa permanen begitu. Betul. Nah, Karena melihat jalan selama ini kan juga jalanan juga menjadi hal yang luar biasa sih untuk apalagi untuk pengiriman barang segala macam, kan kita harus tahu infrastruktur yang seperti itu ya Bang ya. Ya. air bersih kenapa juga kita pertahankan ya karena kita saat ini sudah hampir defisit 600 liter per detik. Yes. Sementara kegiatan air bersih ini sudah berjalan 3 tahun yang lalu gitu. Ya. Kita berharap dengan pembangunan jaringan distribusi, jaringan primer di Mula Warman, Ya. itu nanti akan berdampak pada optimalnya pemanfaatan air dari spam tritip yang saat ini IPA-nya itu 200 liter per detik. Oke. Kami targetnya tahun depan itu 100% sudah terserap gitu. Udah terserap ya Bang ya. Sudah targetnya, makanya tahun depan juga kita ada lagi kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama maupun yang sekundernya gitu. Oke, semoga ini cepat realisasi juga dan bisa dinikmati oleh warga kota ya Bang ya. Siap. Oke, saya beralih ke Bang Taufik dari Komisi 3. Melihat rancangan perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda sendiri, apakah sudah tepat sasaran menurut Bang Taufik? Iya, kalau bicara tepat sasaran saat ini yang kita hadapin
ke depannya ini, kita nggak mulai mundur lagi ya. Ya. Kita hadapin ke depannya ini sebenarnya banyaknya infrastruktur yang tidak tepat lah. Ya. Apalagi di saat musim hujan, musim apa ini, air tergenang dan air banjir lah bahasanya di Balikpapan itu terus Berasa yang jadi sekali, satu betul. kendalanya. Ya. Kalau menurut saya secara pribadi, saya bukan bicara dengan parlemen atau Ya. saya bicara pribadi sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Ya, sebagai masyarakat lah. Lebih bagus kita fokuskan aja yang mana jadi permasalahan yang bertahun-tahun di saat ini, itu yang jadikan titik di pusat Oke. lah. Contoh, kok kenapa banyak sekali banjir-banjir ya, sekarang bahasa banjir. Padahal Titik-titik banjir di titik-titik Balikpapan. banjir di kota Balikpapan tentunya yang tidak pernah hilang tuh selalu di daerah MT Haryono. Ya. Langganan Bang. ya? Langganan di sini. Iya, betul. Saya mau tanya berapa banyak warga kota Balikpapan ini orang hebat semua. Ya, Ya. orang pinter, khususnya di dalam pemerintahan kota apalagi ditempatkan di PU juga itu orang-orang pinter semua. Orang pemikir, orang yang sangat dahsyat lah. Tapi diberikan anggaran oleh Bapeda, diberikan anggaran oleh pemerintah ya. Sampai saat ini juga nggak ada selesai-selesainya permasalahan ini. Iya. Itu yang jadi Polemik saya, sebenarnya, ya, Bang. saya merasa sedih sebagai rakyat biasa Ya. ya. Kenapa kita harus memperjuangkan hal itu? Sejauh ini perjuangan dari Komisi 3 sudah sampai mana sih, Bang? Ya, kalau berbicara perjuangan dari rekan-rekan sebelumnya juga sudah mungkin satu persepsi sama kami. Gitu loh. Ada infrastruktur yang harusnya kita anggap aja tidak usahlah dikerjakan itu. Fokuskanlah anggarannya ke Seharusnya. Seharusnya. Ini tetap dikerjakan, tetap ngotot dikerjakan. Padahal tidak berdampak. Yang berdampak itu di mana titik-titik ini semua. Ya. Itu penting. Jangan hanya menggunakan kepentingan golongan saja. Ini salah besar. Ini Ya. kepentingan masyarakat luas. Betul. Kalau saya secara pribadi sudah salah besar. Bukan saya berbicara parlemen saya. Gitu loh. Buat apa artinya satu kursi? Tapi yang di belakang saya tidak mendukung. Kan percuma. Percuma, betul. Jadi Bang. lebih baik saya menjadi masyarakat, rakyat yang bercuap-cuap aja terus. Iya. Siapa tahu ada nyangkut biar Iya. satu kan gitu. Kayak kita Cuap-cuapan mancing saya. Bang ya. Iya. Mancingnya terus Makanya apa saya sih? selalu Yang memancing terus marah-marah aja. Saya Iya. tidak ada permasalahan bagi Iya. saya. Yang penting kemarahan kalian bukan mengatasnamakan masyarakat. Iya. Kecuali kalau masyarakat atau rakyat Balikpapan yang marah sama saya, nah saya Betul. angkat ini kan kepentingan masyarakat. Yang bersama. Mereka tidak melihat, ya saya minta maaf ini, bukan saya, ya ada abang saya di sebelah, harusnya melihat juga betapa mereka curhat hatinya itu sekarang di zaman media sosial. Curhatnya ada di media sosial. Iya. Iya enggak? Ini yang kita yang suka main penggiat media sosial ini sangat sedih dan prihatin gitu. Makanya saya kemarin, mohon izin Bang Lid, saya kemarin bersama Ketua Komisi 3 dan teman-teman itu mengadakan peninjauan di lapangan. Kan itu. Terus saya melakukan lagi sendiri peninjauan ke lapangan juga, ya. Ternyata memang penting sekali difokuskan mengangkat kotoran yang di dalam drainase. Drainase. Bukan membangun drainasenya. Sedimentasinya. Penumpukan tanah dan penumpukan kotoran yang ada di dalam drainase tersebut. Drainase. Sebagian besar itu ternyata dampak banjir. Kemungkinan ada di situ. Ada di situ. Nah, saya cek lagi ke Tugu Adipura kemarin peninjauan. Ya, ternyata ketebalan sedimentasinya itu sangat luar biasa sehingga Iya. air tidak dapat mengalir. Sudah mengalir. Nah, saya ditemani sama warga setempat. Kecuali kalau oleh warga setempat yang berbicara, boleh saya berkata bohong. Ya. Ternyata warga setempat yang menunjukkan ini loh Pak, ini tempatnya. Nah, saya malu lah sebagai anggota DPRD di tempat jadi Komisi 3, apalagi saya ada di Banggar. Ya. Dan ternyata saya turun ke lapangan, ternyata benar warga tersebut semua. Iya enggak? Terus saya lagi meninjau lagi ke daerah titik lagi, yaitu di Pasar Pandansari. Betapa fasilitas umum dipakai oleh masyarakat yang untuk berjalan, kan fasilitas umum. Dan terakhirnya apa? Sedimentasi semua tertumpuk semua di dalam situ dan menempel di papan drainase tersebut. Sudah nggak bisa, susah diangkat. Nah, kenapa anggaran itu tidak kita fokuskan aja ke situ semua? Kita dukung ini PU. Misalnya perlu alat, ya udah, timbang ini ada lelang besar, ya enggak, dengan uangnya sangat miliaran, mending kita dukung lah. Anggaran itu fokuskan ke situ, bersihkan sedimentasi,
Jika sudah kita perhatikan dan kita titik sedimentasi tersebut sudah tidak ini, barulah kita pikirkan bagaimana kemajuan kota lagi yang mana dalam waktu dekat kita sebagai penyangga IKN. Ya. Ya kan gitu. Siap. Nah ini saya kenapa? Saya dengan merasa saya ini tidak bangga. Saya bukan bangga. Bukan bangga dengan adanya saya lahir di kota Balikpapan, tapi ternyata yang dibangun infrastruktur tidak melihat aslinya yang ada di bawah. Iya. Dan saya merasa percuma juga kita sebagai perwakilan amanah dari masyarakat kota Balikpapan khususnya, kita duduk di parlemen, ya kan? Tapi kita tidak melihat bagaimana kesedihan masyarakat kota Balikpapan. Baik. Ini yang saya selalu kumandangkan. Siap. Ya. Terima kasih Bang informasinya. Jadi sebenarnya sudah banyak anggaran, cuman mungkin lebih banyak ke hal-hal yang seharusnya itu bukan tidak perlu, tapi nanti dulu deh. Kita ada punya PR yang lebih besar sebenarnya ketimbang hal tersebut. Cuman kalau mungkin dari sisi pemerintah kita ikutin aturannya saja, karena kan kemarin sudah dianggarkan, ya kita kerjakan dulu. Tapi di sisi lain ada yang lebih penting kok. Ya mungkin sebenarnya semua niatnya baik Bang, cuman cara pengaplikasiannya aja yang berbeda-beda. Tapi kita harapannya semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Kalau Bang Maulid sendiri melihat hal tersebut, pembangunan kota Balikpapan, proyeksi perencanaan di tahun 2021 ini, perlu lagi nggak sih pembangunan yang menurut Bang Maulid harus kita bangun di kota Balikpapan, harus segera disegerakan selain flyover tadi Bang Maulid? Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.